Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Nabila Salsabila Tonga, NPM 21082602119 dari kelas A pada blok emergency. Di sini saya akan menjelaskan mind map saya yang berjudul shock hypovolemic. Shock merupakan keadaan ketika sel mengalami hipoksia sehingga terjadi ketidakseimbangan antara oksigen yang diedarkan ke seluruh tubuh dan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Hal ini sering disebabkan karena penurunan perfusi jaringan ataupun kegagalan sirkulasi. Shock hipovolemik adalah gangguan pada sistem peredaran darah akibat berkurangnya volume darah dalam pembuluh darah. Shock hipovolemik ini dapat terjadi akibat perdarahan hebat atau hemorragik, seperti trauma tumpul atau tajam yang menyebabkan perpindahan cairan ekstravaskular ke ruang tubuh non-fungsional. Dan juga ada perdarahan postpartum, aneurisma, dan juga ataupun hematoma yang pecah, dan juga bisa disebabkan karena fistula arteri venosa. Selain itu, ada juga yang disebabkan karena non-hemorragik, seperti biasanya menyebabkan dehidrasi akibat kehilangan air. Lalu, dehidrasi berat dapat menyebabkan penurunan volume intravaskular dan shock hipovolemik. Selain itu, kehilangan saluran cerna seperti diare, muntah, dan juga dapat disebabkan karena peningkatan kehilangan cairan yang tidak disadari seperti luka bakar. Dan juga dapat disebabkan karena kehilangan cairan ruang ketiga seperti obstruksi usus dan juga pankreatitis. Selanjutnya, untuk tanda gejala shock hipovolemik, biasanya pasien dapat datang ke UGD dengan shock atau mengalami shock kapan saja selama rawat inap. Dan juga selain itu, pemeriksaan gambaran klinis shock dapat pada pasien yang beresiko dapat memungkinkan identifikasi dan pengobatan dini. Gambaran klinis ini dapat bervariasi tergantung pada tahap shock. Yang pertama ada stadium 1, yaitu di mana shock hipovolemik yang terjadi pada kehilangan darah kurang dari 15% dari total volume darah. Pada stadium ini, tubuh mengkompensasi dengan vasoconstrictive perifer sehingga terjadi penurunan capillary refill time. Pada saat ini, pasien juga menjadi sedikit cemas atau gelisah dan haus. Namun, tekanan darah dan tekanan nadi rata-rata, frekuensi nadi dan nafas masih dalam batas normal. Selanjutnya pada stadium 2, jika terjadi perdarahan sekitar 15-30%. Pada stadium ini, terjadi capillary refill time yang melambat, peningkatan frekuensi nafas, dan pasien menjadi lebih cemas, gelisah, agresif, serta haus. Stadium selanjutnya yaitu stadium 3, di mana terjadi perdarahan sebanyak 30-40%. Gejala-gejala yang muncul pada stadium 2 menjadi semakin berat. Frekuensi nadi terus meningkat hingga di atas 120 kali per menit. Peningkatan frekuensi nafas hingga di atas 30 kali per menit. Tekanan nadi dan tekanan darah sistolik sangat menurun. Sedangkan capillary refill time juga menjadi sangat menurun. Yang terakhir ada stadium 4, yang mana shock hipovolemik pada kehilangan darah lebih dari 40%. Pada saat ini, takikardi lebih dari 140 kali per menit dengan pengisian lemah sampai tidak teraba, dengan gejala-gejala klinis pada stadium 3 yang terus memburuk. Kehilangan volume sirkulasi lebih dari 40% menyebabkan terjadinya hipotensi yang berat, tekanan nadi semakin kecil, dan disertai dengan penurunan kesadaran atau letargi. Adapun pemeriksaan penunjang yang dilakukan ialah seperti darah lengkap, yang mana dijumpai hemoglobin dan hematokrit menurun, bisa normal pada awalnya. Lalu ada fast scan untuk mengidentifikasi perdarahan intraabdomen, X-ray untuk mengidentifikasi fraktur cincin panggul atau hematoraks. Ada juga di DRE atau digital rectal examination untuk mengidentifikasi perdarahan saluran cerna yang aktif, dan juga pemeriksaan elektrolit, yang mana terjadi ketidakseimbangan elektrolit, seperti hiponatremi ataupun hiperkalemi. Penata laksanaan awal shock hipovolemik adalah mengembalikan tanda-tanda vital dan hemodinamik ke kondisi dalam batas normal, dan juga terapi cairan sebagai pengganti cairan tubuh ataupun darah yang hilang. Penanganan shock hipovolemik terdiri dari resusitasi cairan menggunakan cairan kristaloid dengan akses vena perifer, dan pada pasien karena perdarahan, segera kontrol perdarahan atau transfusi dalam mencegah terjadinya hipoksia. Disarankan untuk dilakukan intubasi dengan normal ventilasi. Cairan resusitasi yang digunakan adalah cairan isotonik NaCl 0,9% atau ringer laktat. Pemberian awal adalah dengan tetesan cepat sekitar 20 ml per kilogram berat badan pada anak atau sekitar 1-2 liter pada orang dewasa. Pemberian cairan ini terus dilanjutkan bersamaan dengan pemantauan tanda vital dan hemodinamiknya. Adapun komplikasi yang mungkin terjadi pada shock
hipovolemik ini meliputi sindrom distress pernapasan akut, nekrosis tubular akut, koagulasi, intravaskular diseminata atau DIC, dan hipoksia cerebral dan juga kematian. Berikut referensi yang saya gunakan. Sekianlah Mindmap yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.